Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1. Adapun materinya adalah Allah senang kita berbagi. Dan materi inti di sini adalah zakat mal dan zakat fitrah. Dan selanjutnya anak-anak, silakan disiapkan dulu perlengkapan belajarnya, dimulai dari buku tulis, kemudian pulpen, pensil, buku modul, kemudian Al-Quran. Dan kita sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu, pemahaman kepada kita semua. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama membaca satu ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakah وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Shadaqallahul azim. Dan selanjutnya kita nanti akan belajar, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, bisa menyebutkan makna zakat, zakat mal, dan zakat fitrah. Kemudian membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat. Dan berikutnya adalah menjelaskan makna zakat. Dan berikutnya membedakan makna zakat mal dan zakat fitrah. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah masuk ke materi anak-anak, makna zakat. Nah, kira-kira zakat itu apa anak-anak? Zakat secara bahasa berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyatan, yang berarti membersihkan, mensucikan, atau menyuburkan. Secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan atau nisab oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan persyaratan tertentu. Nah, kemudian zakat dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, zakat apa? Ya, zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan zakat mal. Ada persyaratannya. Yang pertama itu adalah Islam, beragama Islam. Artinya seseorang ketika sudah Islam, maka wajib. Artinya seseorang mengeluarkan zakat mal itu memiliki persyaratan Islam. Kalaupun ternyata bukan Islam, maka tidak wajib berzakat mal. Yang kedua, dalam keadaan merdeka. Bukan seorang menjadi budak, nah, tetapi dalam keadaan merdeka. Yang ketiga, milik yang sempurna. Kemudian yang empat, cukup satu nisab. Nah, kemudian yang kelima, cukup setahun dimilikinya. Jadi kalau belum 1 tahun atau belum cukup satu nisab, artinya satu nisab itu batas ukuran minimal yang harus dikeluarkan. Misalkan kayak emas 85 gram, kemudian dimiliki dalam 1 tahun. Nah, kemudian berikutnya anak-anak, macam-macam benda yang wajib dizakati. Nah, di sini ada 5 ya. Yang pertama, Pak,
zakat nukud. Di situ emas, perak, benda yang bisa diuangkan. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat tijarah, yakni perdagangan. Kemudian yang ketiga, zakat an'am, binatang ternak. Kemudian yang keempat, zakat zira'ah, perkebunan. Dan yang kelima adalah zakat rikas, barang temuan atau barang tambang. Nah, kemudian berikutnya, cara pembayaran zakat mal. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, pembayaran zakat mal menunggu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, haul, nah maka di situ sudah wajib untuk dibayarkan. Contohnya, misalkan barang dagang, kemudian emas, perak. Jadi kalau 1 tahun sudah tersimpan oleh kita, kemudian ternyata di situ sudah masuk nisabnya atau batas minimal yang harus dikeluarkan, contohnya emas 85 gram atau misalkan perak 500 sekian gram atau barang dagangan atau mungkin tabungan kita kalau dianalogikan dengan emas, misalkan kalau emasnya 1 gram itu 1 juta, kita memiliki 85 juta, maka di situ harus sudah dikeluarkan sebanyak 2,5%. Nah, kemudian yang kedua, pembayaran zakat yang tidak menunggu haul. Artinya tidak menunggu dalam 1 tahun. Contohnya apa? Hasil biji-bijian, buah-buahan, dan ternak. Nah, di sini kita akan belajar nisab hewan. Nah, yang pertama adalah onta. Dari 5 sampai 9 onta, maka zakat yang harus dibayar adalah 1 ekor kambing. Umurnya 2 tahun lebih ya anak-anak. Kemudian di situ juga dari 10 sampai 14, dari 15, 19, 20, 24, 25 sampai 35 ekor onta, maka 1 ekor onta. Nah, kalau hitungan 5 sampai 24, zakat yang harus dibayar itu kambing. Nah, umurnya 2 tahun lebih. Sedangkan ketika sudah di atas 25 onta sampai 35, bahkan sampai 121 onta, maka di situ zakat yang harus dibayar, yang harus dikeluarkan adalah onta. Nah, di sini ada tabelnya ya. Tuh, dari 25 sampai 35 onta, maka zakat yang harus dibayar 1 ekor onta. Umurnya 1 tahun lebih, dan seterusnya. Nah, sebagai catatan, mulai dari 121 ekor, setiap 40 ekor onta, zakatnya 1 ekor onta berumur 2 tahun lebih. Lalu dihitung tiap 50 ekor onta, zakatnya 1 ekor anak onta berumur 3 tahun. Nah, kemudian aturan berikutnya ya. Nisab dari hewan ternak sapi atau kerbau. Kemudian zakat yang harus dibayar dan umur dari yang dikeluarkan tersebut. Nah, ada 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakat yang harus dibayar 1 ekor sapi atau kerbau. Umurnya 1 tahun lebih. 40 sampai 59 sapi atau kerbau, maka zakat yang harus dibayar 1 ekor sapi atau kerbau. 2 tahun lebih umurnya. Kemudian nisab sapi atau kerbau dari 60 sampai 69, maka zakat yang harus dibayar 2 ekor sapi atau kerbau umurnya 1 tahun lebih. Nah, kemudian berikutnya nisab sapi atau kerbau 70, maka zakat yang harus dibayar 2 ekor sapi atau kerbau dan usianya 2 tahun lebih. Dan sebagai catatan, jika jumlahnya bertambah setiap 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Dan setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Nah, itu aturan zakat hewan ternak, sapi atau kerbau.
Nah, kemudian berikutnya nisab ekor kambing atau domba, atau kemudian berikutnya zakat yang harus dibayar, kemudian umurnya. Nah, kambing 40 sampai 120 itu zakat yang harus dikeluarkannya satu ekor kambing betina. Umurnya 2 tahun lebih. Kemudian kambing 121 sampai 200 ekor, maka zakat yang harus dibayar 2 ekor kambing betina. Umurnya 2 tahun lebih. Nah, kemudian berikutnya 201 sampai 300 ekor kambing atau domba, zakat yang harus dibayar adalah 3 ekor kambing betina. Nah, umurnya 2 tahun lebih anak-anak. Nah, sebagai catatan di sini, jika jumlah lebih dari 300 kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Domba berumur 2 tahun lebih. Nah, itu sebagai catatannya ya. Nah, kemudian lanjut berikutnya. Ini sebagai aturan zakat an'am, kambing atau domba. Ya, kita baca lagi ulang ya. Catatan, jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, tiap 100 kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba berumur 2 tahun lebih. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, tadi yang sudah disebutkan, nisab zakat emas. Nah, di sini 85 gram emas, 24 karat atau senilai dengannya. Jika emas sudah mencapai nilai nisab, lalu bertahan dari nisab selama haul setahun hitungan hijriah ya, maka terkena zakat 2,5%. Artinya, kalau 1 gramnya itu 1 juta, maka kalau seseorang ya memiliki uang tabungan 85 juta tersimpan dalam 1 tahun, kemudian dikali 2,5%, itu sama dengan berapa? Maka itulah yang harus dikeluarkan. Dikali 2,5%. Gitu. Nah, zakat 2,5% dari simpanan emas dan perak. Ini dalilnya, hadisnya. Tidak ada kewajiban atasmu mengeluarkan zakat emas hingga kamu memiliki 20 dinar. Ini sama dengan 85 gram emas. Apabila kamu memiliki emas sebanyak 20 dinar dan telah berjalan 1 tahun, maka zakatnya dikeluarkan sebesar setengah dinar. Ini aturan zakat emas dan perak. Nah, kemudian berikutnya, ini zakat perak. Perak simpanan, zakat hanya untuk perak yang disimpan dan tidak dipakai. Kemudian perak murni, nisab zakat berdasarkan perak murni 999. Nah, nisabnya batas minimal yang harus dikeluarkan ketika sudah mencapai 595 gram. Haulnya 1 tahun dan kadarnya yang harus dikeluarkan 2,5%. Nah, rumus zakat peraknya ya, 2,5% dikali berat perak berapa gram, kemudian dikali harga perak itu. Nah, perhitungannya sama dengan perhitungan zakat emas tadi gitu. Jadi jumlahnya itu berapa? Nah, sekian gram, kemudian dikali dengan harga peraknya dari per gramnya tersebut, kemudian dikali 2,5%. Nah, ini aturan zakat emas dan perak. Kemudian berikutnya masuk ke materi zakat fitrah. Nah, apa sih itu zakat fitrah? Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat apa? Zakat badan. Nah, badan kita itu harus dizakatkan, dibersihkan. Nah, yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok daerah tersebut. Kalau di Indonesia itu adalah beras. Nah, kemudian orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah tentu adalah orang Islam. Kemudian dia itu masih hidup sampai akhir bulan suci Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal dan sebelum dia mengerjakan sholat Id.
Nah, kemudian memiliki harta untuk dirinya dan untuk dinafkahkan untuk keluarganya pada waktu itu. Orang yang berhak menerima zakat, nanti ada 8 asnaf. Kemudian besarnya zakat fitrah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, oke, berikutnya. Untuk pengertian tadi yang sudah disampaikan, ini orang yang berkewajiban membayar zakat. Ini ada 3 ya. Yang pertama beragama Islam, tadi sudah dijelaskan, orang yang masih hidup di akhir Ramadan. Nah, artinya kalau dia masih hidup sampai ketemu tanggal 30 Ramadan atau masuk ke tanggal 1 Syawal sebelum dia mengerjakan sholat Id, atau seorang bayi yang dia itu lahir pas di malam tanggal 1 Syawal, maka sudah wajib untuk dizakatkan. Dengan syarat orang tuanya mampu, orang tuanya ada harta yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian yang ketiga, kelebihan harta untuk dirinya dan yang dinafkahinya. Nah, orang yang berhak menerima zakat, ini ada 8. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, kemudian tidak punya pekerjaan, harta dan tidak ditanggung orang lain. Itu pengertian fakir. Nah, kemudian miskin, punya harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi jelasnya di sini perbedaan antara fakir miskin. Kalau fakir tidak punya pekerjaan atau harta dan dia tidak ditanggung sama orang lain. Sedangkan kalau orang miskin punya harta tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil orang yang mengurus zakat. Mualaf orang yang baru masuk Islam. Kemudian rikob, gorim, sabilillah, ibnu sabil. Nah, rikob budak yang perlu dimerdekakan. Dan kalau gorim orang yang punya hutang untuk keperluan yang baik. Jadi bukan hutang yang jumlahnya besar, ya hutang mobil, hutang tanah dan lain sebagainya. Nah, kemudian sabilillah orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, kalau di Indonesia itu eh, bisa disebut juga orang yang berjuang di jalan Allah, para ustadz, kemudian para ulama, kiai, itu ada juga yang dikasih gitu. Nah, kemudian Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ini ada 8 asnaf. Nah, kemudian besarnya zakat fitrah. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk setiap orang adalah 2,5 atau 3,1 liter. Nah, sementara sekarang kita kembalikan ke wilayah masing-masing. Khusus yang ada di kota Cirebon itu 2,8 kilogram beras. Nah, atau bahan pokok yang lainnya. Nah, oke. Kesimpulannya adalah zakat dibagi menjadi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, yaitu berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh semua orang Islam setelah mengerjakan puasa Ramadan. Zakat mal adalah zakat harta. Nah, ini sebagai evaluasi untuk para peserta didik yang sekarang sedang menyimak video ini. Zakat dibagi menjadi berapa? Nah, nanti dicatat di buku, kemudian nanti dikumpulkan. Kemudian apa pengertian dari zakat fitrah? Nah, kemudian yang kedua apa pengertian zakat mal? Kemudian yang keempat berapa banyak dikeluarkan bahan pokok beras untuk zakat fitrah? Dan yang kelima berapa gram nisab zakat emas? Nah, nanti tadi itu dijawab, ditulis di buku, nanti dikumpulkan. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi zakat mal dan zakat fitrah. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami semuanya dan tentu kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi muslim yang baik. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran ini Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami materi-materi ini. Nah, pesan moral dan nasihat. Jadilah anak yang soleh dan solehah sebagaimana yang sudah Nabi ajarkan kepada kita. Selaku umatnya, niscaya kita akan dicintai oleh Allah, Rasulullah, dan orang tua. Perbanyaklah solawat, niscaya akan mendapatkan syafaatnya. Janganlah meninggalkan ibadah solat, karena solat itu sebagai penolong kita di akhirat. Dan carilah ilmu sampai liang lahat, niscaya engkau menjadi anak yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Syukron kafiron. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.